Kekaisaran Mongol adalah kekaisaran terbesar kedua dalam sejarah dunia yang berkuasa antara 1206 sampai 1368. Pada puncak kejayaannya, wilayah kekuasaan kekaisaran ini mencapai 33 juta kilometer dengan penduduk sebanyak 100 juta jiwa. Sepanjang sejarah, hanya Britania Raya yang mampu mengungguli pencapaian tersebut. Kekaisaran Mongol didirikan oleh Genghis Khan pada 1206. Puncak kejayaan kekaisaran ini dapat dicapai pada masa pemerintahan Kubilai Khan, yang berkuasa antara 1260 sampai 1294. Pada mulanya, bangsa Mongolia terdiri dari suku-suku nomaden yang menggembala ternak. Suku-suku ini berpindah mengikuti musim dan tinggal di tenda-tenda sementara. Di saat yang sama, mereka juga kerap berselisih karena satu dan lain hal. Genghis Khan, yang lahir dalam kemiskinan, berusaha keras hingga akhirnya menjadi komandan militer untuk Togril, kepala suku Kerait. Berawal dari situlah, ia mulai memperluas kekuasaannya melalui diplomasi ataupun peperangan. Setelah berhasil menyatukan suku-suku nomaden di bawah kepemimpinannya, Genghis Khan mendirikan Kekaisaran Mongol pada 1206. Di bawah kekuasaan Genghis Khan dan keturunannya, Kekaisaran Mongol mampu berkembang pesat dalam waktu cukup singkat. Awal pemerintahannya telah dipenuhi dengan ekspedisi penaklukan wilayah ke segala arah, dimulai dari dinasti Xia Barat di Cina bagian utara, dan kerajaan Khawarizmi di Persia. Pasukan Mongol yang terdiri dari penunggang kuda dan pemanah pun terbukti tidak terbendung di wilayah lainnya. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Iran, Rusia, Eropa Timur, Cina, dan beberapa negeri lainnya. Bermula dari Mongolia di Asia Timur, kekuasaan kekaisaran ini akhirnya membentang hingga Eropa Timur dan sebagian Eropa Tengah ke Laut Jepang, Arktik, anak benua India, Asia Tenggara Daratan, dataran tinggi Iran, Levant, pegunungan Karpatia dan ke perbatasan Eropa Utara. Setelah kematian Genghis Khan, Kekaisaran Mongol pada dasarnya terbagi menjadi 4 khanat atau kerajaan, yaitu dinasti Yuan, Cina, Ilkhanate, Persia, Kehanan Chagatai, Asia Tengah, dan Golden Horde, Rusia. Masing-masing kerajaan yang diperintah oleh keturunan Genghis Khan ini memiliki kepentingan dan musuh sendiri. Perselisihan dan perpecahan inilah yang menjadi salah satu sebab keruntuhan Kekaisaran Mongol. Kekaisaran Mongol mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh Kubilai Khan. Kubilai Khan bahkan telah membangun reputasi sebagai penakluk hebat sejak sebelum naik tahta menjadi kaisar. Setelah berkuasa, ia aktif membangun sarana pendidikan, melakukan ekspansi wilayah, mengeluarkan uang kertas, serta mendukung berbagai kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi kekaisaran. Para pedagang dari Cina pun dapat berdagang hingga ke Eropa dengan aman. Meski tidak terkenal karena keajaiban arsitekturnya, Kekaisaran Mongol memberikan kontribusi yang besar bagi kebudayaan dunia dengan menghubungkan dunia timur dan barat. Beberapa cara yang dilakukan adalah dengan melalui perluasan rute perdagangan, hubungan diplomatik, dan aktivitas penjelajahan dari Eurasia ke timur jauh. Kubilai Khan bahkan mempercayakan jabatan tinggi di istananya kepada penjelajah asal Italia, Marco Polo. Marco Polo menjadi pegawai Kekaisaran Mongol selama 16 tahun, hingga dirinya kembali ke Venesia pada 1291. Pada masa pemerintahannya, berbagai invasi ke negeri-negeri Asia Timur dan Tenggara yang telah dimulai sebelum ia naik tahta juga terus digalakkan. Praktik ekspansi wilayah tersebut berhasil memperluas wilayah Kekaisaran Mongol secara signifikan. Akan tetapi, beberapa kampanye militernya juga menemui kegagalan. Misalnya seperti serangan ke Jepang, Jawa, Mesir, dan sejumlah negara di Eropa. Di samping memajukan Kekaisaran Mongol, Kubilai Khan juga mewujudkan mimpinya, yaitu menjadi Kaisar Cina. Pada 1271, Kubilai Khan secara resmi menyatakan berdirinya dinasti Yuan dengan gaya tradisional Cina dan memindahkan ibu kotanya ke Beijing. Ia pun berhasil menaklukkan dinasti Song pada 1279, dan menjadi bangsa asing non-Han pertama yang menyatukan seluruh Cina. Pada akhirnya, wilayah Ilkhanate dan Kehanan Chagatai diambil alih oleh pendiri Kekaisaran Timurid. Sedangkan di Cina sendiri, dinasti Yuan berhasil dikalahkan oleh dinasti Ming. Penguasa dinasti kemudian melakukan upaya balas dendam dengan menghancurkan ibu kota Kekaisaran Mongol beserta hartanya. Pada tahun 1271, Kubilai Khan secara resmi mendirikan dinasti Yuan. Dinasti Yuan adalah dinasti asing pertama yang memerintah seluruh Tiongkok hingga akhirnya digulingkan oleh dinasti Ming pada tahun 1368. Namun, berabad-abad konflik internal, ekspansi dan kontraksi membuat mereka jatuh ke dalam dinasti Manchukuo. Mereka menaklukkan Mongolia dalam pada 1636. Mongolia luar ditaklukkan pada 1691. Selama 200 tahun berikutnya, Mongolia diperintah oleh dinasti Qing hingga tahun 1911. Mongolia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1911 di bawah pemerintahan Bogd Khan, pemimpin spiritual Buddha Tibet Mongolia.
Namun, pemerintah Cina masih menganggap Mongolia Luar sebagai bagian dari wilayahnya dan menginvasi negara tersebut pada 1919. Pada 1921, Revolusi Rakyat menang di Mongolia dengan bantuan Tentara Merah Rusia dan dengan demikian Mongolia menjadi negara sosialis kedua di dunia. Setelah kematian Bogd Khan pada 1924, Republik Rakyat Mongolia diproklamasikan dan konstitusi pertama diadopsi. Selama 2 dekade terakhir, Mongolia telah mengubah dirinya dari negara sosialis dengan ekonomi terencana, menjadi negara demokrasi multipartai yang dinamis, dengan salah satu ekonomi pertumbuhan tercepat di dunia.